Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi matematika, perkenalkan nama saya Inayah Wulandari. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat jarang dibahas, yaitu tentang pertidaksamaan irasional. Kita telah mengetahui jika sebuah pertidaksamaan merupakan sebuah fungsi yang ditandai oleh lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Sebelum kita masuk pada pembahasan solusi, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional adalah sebuah sistem pertidaksamaan yang memuat fungsi di bawah tanda akar, baik pada ruas kiri, ruas kanan, maupun kedua ruasnya. Dari definisi tersebut, dapat kita simpulkan beberapa bentuk umum dari pertidaksamaan irasional. Yang pertama yaitu akar fx lebih dari k. Yang kedua, akar fx kurang dari k. Yang ketiga, akar fx lebih dari negatif k. Yang keempat, akar fx kurang dari negatif k. Yang kelima, akar fx lebih dari gx. Yang keenam, akar fx kurang dari gx. Dan yang ketujuh, akar fx lebih dari akar gx. Dan yang terakhir yaitu akar fx kurang dari akar gx. Dari kedelapan bentuk umum pertidaksamaan irasional tersebut, kita harus mengelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok dengan ruas kanan selalu bernilai positif, yang termasuk sistem pertidaksamaan irasional dengan ruas selalu bernilai positif, yaitu yang pertama, akar fx lebih dari k, kemudian akar fx kurang dari k, yang ketiga, akar fx lebih dari akar gx, yang keempat, akar fx kurang dari akar gx, dan yang terakhir yaitu akar fx kurang dari gx. Untuk jenis yang pertama dan kedua, sudah jelas jika bentuk pertidaksamaan irasional tersebut, ruas kanannya akan selalu bernilai positif. Hal ini dikarenakan k yang dimaksud adalah sebuah konstanta yang menunjukkan angka positif. Kemudian untuk bentuk yang ketiga dan keempat, dikategorikan sebagai bentuk pertidaksamaan irasional yang ruas kanannya selalu bernilai positif. Hal ini dikarenakan kedua ruas merupakan bentuk akar, dan kita tahu semua bentuk akar pasti bernilai positif atau lebih dari sama dengan 0. Namun, untuk bentuk yang terakhir yaitu akar fx kurang dari gx, alasannya adalah karena jika akar fx selalu bernilai positif, maka gx harus lebih besar dari fx, dan gx pasti bernilai positif. Kemudian kita beralih pada kelompok yang kedua, yaitu kelompok pertidaksamaan irasional dengan ruas kanannya selalu bernilai negatif. Bentuk pertidaksamaan irasional yang tergolongkan sebagai kelompok dengan ruas kanan selalu bernilai negatif yaitu akar fx lebih dari negatif k, dan yang kedua yaitu akar fx kurang dari negatif k. Hal ini dikarenakan jika k kita simbolkan sebagai sebuah angka yang akan selalu bernilai positif, maka negatif k merupakan hal yang sebaliknya. Selanjutnya, untuk kelompok yang ketiga atau kelompok yang terakhir yaitu kelompok tak tentu, di mana ruas kanannya dapat bernilai positif maupun negatif. Di dalam bentuk ini, hanya satu jenis yang dikategorikan sebagai kelompok tak tentu, yaitu saat akar fx lebih dari gx. Kita ambil sampel, jika fx sama dengan 4, maka akar 4 dapat lebih besar dari 1 maupun negatif 1, sehingga kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok tak tentu. Setelah itu, kita dapat
menentukan himpunan penyelesaian dari bentuk-bentuk pertidaksamaan irasional berdasarkan ketiga kelompok yang telah saya sebutkan tadi. Untuk langkah pengerjaannya, kita akan membaginya menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu kita harus memastikan tanda akar berada pada ruas kiri. Kemudian, untuk langkah pengerjaan yang nomor 2, yaitu kita harus mencari syarat di dalam akar. Jika di dalam pertidaksamaan irasional kedua ruasnya memuat akar, maka kedua-duanya harus kita cari syaratnya, yaitu fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0. Langkah pengerjaan yang nomor 3, yaitu kita perhatikan ruas kanannya berdasarkan kelompok-kelompok tadi. Untuk kelompok yang pertama yaitu kelompok pertidaksamaan irasional dengan ruas kanan selalu bernilai positif. Kita ambil contoh, jika saya mempunyai sebuah soal, tentukan himpunan penyelesaian dari akar X ditambah 3 lebih dari sama dengan akar 2X ditambah 2. Pada soal tersebut, dapat kita lihat jika ruas kirinya sudah memuat tanda akar, sehingga langkah pengerjaan nomor 1 dapat dilewati. Kemudian untuk langkah pengerjaan yang nomor 2, kita harus mencari syarat di dalam akar. Karena kedua ruasnya memiliki tanda akar, maka fx-nya saya tetapkan sebagai x ditambah 3 dan gx-nya sama dengan 2x ditambah 2. Saat fx lebih dari sama dengan 0, maka x ditambah 3 lebih dari sama dengan 0, dan x lebih dari sama dengan negatif 3. Kemudian untuk gx lebih dari sama dengan 0, maka 2x ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. Saat kedua ruasnya kita kurangi dengan angka 2, maka 2x lebih dari sama dengan negatif 2, dan x lebih dari sama dengan negatif 1. Selanjutnya, untuk langkah pengerjaan yang nomor 3, kita dapat mengkuadratkan kedua ruas. Hal ini dikarenakan jika kedua ruasnya selalu bernilai positif, maka saat dikuadratkan, perbandingan dari kedua ruas tidak akan berubah. Dari soal tersebut, jika kita kuadratkan kedua ruasnya, maka akan menjadi x ditambah 3 lebih dari sama dengan 2x ditambah 2. Kemudian, kita operasikan variabel x dengan x dan angka dengan angka. Negatif x lebih dari sama dengan negatif 1. Untuk memperoleh x yang bernilai positif, maka kita harus membagi kedua ruas dengan angka negatif 1. Sehingga perbandingannya menjadi x kurang dari sama dengan 1. Setelah mengkuadratkan kedua ruas, kita dapat mengiris bagian daerah penyelesaian dari langkah pengerjaan nomor 2 dan nomor 3. Untuk langkah pengerjaan yang nomor 2, kita dapatkan titik x lebih dari sama dengan negatif 3 dan x lebih dari sama dengan negatif 1. Sedangkan untuk langkah pengerjaan yang nomor 3, kita dapatkan titik x kurang dari sama dengan 1. Sehingga bagian yang mendapatkan 3 arsiran yaitu di antara x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu x di antara negatif 1 dan 1, di mana x merupakan komponen bilangan real. Beralih pada kelompok yang kedua, yaitu kelompok dengan ruas kanan selalu bernilai negatif. Di sini kita dapatkan dua bentuk, yaitu saat akar fx lebih dari negatif k dan akar fx kurang dari negatif k. Terdapat sebuah kasus khusus, yaitu ketika akar fx kurang dari negatif k. Seperti yang kita ketahui, jika sebuah akar fx harus selalu bernilai positif, sehingga saat akar fx kurang dari negatif k, pernyataan tersebut salah. Dan himpunan penyelesaian dari kasus akar fx kurang dari negatif k merupakan himpunan kosong.
Selanjutnya, untuk bentuk akar fx lebih dari negatif k, langkah pengerjaannya yaitu kita harus memastikan bentuk akar berada pada ruas kiri, dan kita harus mencari syarat di dalam akar. Contohnya yaitu, tentukan himpunan penyelesaian dari akar x ditambah 5 lebih dari sama dengan negatif 3. Langkah 1 dapat kita lewati, beralih pada langkah kedua yaitu syarat di dalam akar, di mana x ditambah 5 harus lebih dari sama dengan 0, dan x lebih dari sama dengan negatif 5. Uniknya, dalam kelompok ini kita hanya dapat berhenti pada langkah 2 saja karena kita tidak perlu mengkuadratkan kedua ruas. Hal ini dikarenakan jika kedua ruas dikuadratkan akan menghasilkan perbandingan yang berbeda. Himpunan penyelesaiannya hanya mengacu pada langkah nomor 2, yaitu x lebih dari sama dengan negatif 5, di mana x merupakan elemen bilangan real. Untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok tak tentu, langkah pengerjaan nomor 1 dan nomor 2 masih sama. Dan untuk pengerjaan yang nomor 3, kita harus memisalkan gx menjadi positif dan negatif. Kemudian daerahnya digabungkan dan iris dengan daerah syarat. Untuk contohnya yaitu, tentukan himpunan penyelesaian dari akar 2x ditambah 2 lebih dari sama dengan x ditambah 2. Untuk langkah pengerjaan yang nomor 1 dapat kita lewati. Kemudian pada langkah yang nomor 2, 2x ditambah 2 harus lebih dari sama dengan 0. Kita operasikan menjadi 2x lebih dari sama dengan negatif 2, dan x lebih dari sama dengan negatif 1. Langkah berikutnya yaitu kita memisalkan gx menjadi positif. Kita ingat, jika kedua ruas bernilai positif, maka kita dapat mengkuadratkan kedua ruas. Saat dikuadratkan, perbandingannya menjadi 2x ditambah 2 lebih dari sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Lalu kita operasikan pada ruas sebelah kiri menghasilkan negatif x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi negatif x ditambah 1 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Saat kita buat positif menjadi x ditambah 1 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Dari pemfaktoran tersebut dapat kita keluarkan menjadi x kurang dari sama dengan negatif 1. Permisalan yang kedua yaitu permisalan gx menjadi negatif, di mana gx kurang dari 0. Kita masukkan x ditambah 2 kurang dari 0, dan x kurang dari negatif 2. Dari kedua permisalan tersebut, kita dapatkan daerah gabungannya yaitu x kurang dari sama dengan negatif 1. Dan himpunan penyelesaiannya kita iris dengan daerah syarat, sehingga semua bilangan real memenuhi untuk soal tersebut. Himpunan penyelesaiannya yaitu semua x, di mana x merupakan komponen bilangan real. Demikian penjelasan singkat mengenai pertidaksamaan irasional dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.